Berarti kita puasa di bulan Ramadan ini semata-mata karena Allah yang perintahkan. Iya, cukup. Iya, kan ayatnya sudah jelas sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir bersama kami di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Bang J, ini kan di bulan Ramadan ini Pak Ustadz ya. Kami juga ingin banyak menggali lagi sebenarnya hikmah yang bisa kami petik dari bulan puasa di bulan Ramadan ini apa sebenarnya Pak Ustadz? Apakah memang ini bisa memberikan banyak pahala gitu kepada yang berpuasa atau bagaimana? Kami mohon pencerahan lagi Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebenarnya orang berpuasa itu agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, kalau kita lihat dari puasa itu konotasinya langsung takwa kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita kerjakan pada puasa? Tidak makan, tidak minum, ya. Tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, kan seperti itu ya. Dan sesuatu hal yang membatalkan puasa, minum obat kayak tidak boleh lah ya. Nyuntik tidak usah, apa kecuali yang memang tidak puasa atau lagi sakit bisa diganti hari seperti itu ya. Nah, sebenarnya puasa itu kan sebenarnya meredam hawa nafsu. Makan diredam dari mulai apa namanya sahur atau pas subuh, sebelum subuh sampai maghrib. Dan itu ada waktunya. Nah, yang diredam itu apa? Selain makan dan minum, nah banyak termasuk nafsu hasrat ya. Kemudian nafsu apalagi makan, nafsu makan, keinginan. Kemudian termasuk apalagi yang di nafsu syahwat. Di ini nafsu syahwat tadi itu dia. Maksudnya nafsu yang berhubungan dengan keinginan, macam-macam keinginan ya, macam-macam keinginan. Kemudian ego, keinginan pribadi yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi nggak harus ke syahwat. Itu kan sebenarnya nafsu yang harus diredam dan diredam sama dikendalikan. Nah, kalau orang itu bisa mengendalikan nafsu di bulan Ramadan, itu dianggap takwa oleh Allah Ta'ala. Nanti hasilnya tergantung orang masing-masing. Seperti umpamanya orang di bulan Ramadan jarang emosi, jarang marah, ya kan? Makanya di situ ceritakan la taktub walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Dan banyak hal, umpamanya dia tidak uring-uringan, tapi kalau memang di rumah itu masih uring-uringan, ya sebenarnya apa yang diharapkan oleh orang tersebut yang berpuasa tidak didapatkan nanti di akhirat. Jadi memang tidak membatalkan puasa, tetapi itu yang dikerjakan makruh. Mengurangi pahala puasanya. Sangat mengurangi pahala puasanya, karena itu langsung diadu dengan marahnya dia, diadu dengan macam-macam di situ istilahnya. Jadi janganlah kita melakukan hal tidak baik. Nah, meredam nafsu ini macam-macam, yang seperti yang diajarkan oleh Rasul, yang saat ini saya mencoba memberikan pelajaran kepada saudara-saudara kita semuanya. Jangan marah. Nanti kalau marah kamu bisa sakit. Tekanan marah bicara di sini, tekanannya tinggi, kamu bisa batuk. Kamu melihat sesuatu, kamu mikir dengan jengkel, pilek. Kan gitu ya. Nah,
Kalau kamu sering eyel-eyelan, tidak mau menerima nasihat, nanti vertigo. Itu kan sebenarnya proses aja dari Allah Ta'ala. Nah, semua yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa, oleh orang muslim yang berpuasa ini sebenarnya nafsu yang harus dikendalikan. Yang kalau diberi nasihat dengerin, nah biar sebenarnya nanti dampaknya insya Allah tidak kena vertigo. Kalau ada orang ngomong yang nggak cocok, jangan langsung nyablak, jangan langsung jawab, jangan langsung ngegas, nanti batuk karena tekanannya di sini. Ini kan nafsu sebenarnya, termasuk nafsu marah yang disimpan. Jangan marah yang disimpan bengkak jantung, gak usah marah. Diem, ada masalah diem, nggak pernah ngomong, gagal ginjal, nanti ginjalnya rusak. Banyak hal yang bisa dikerjakan di dalam orang berpuasa. Nah, kalau saya mengerjakannya, meredam nafsu, mengendalikan nafsu itu di semua hari, tidak di bulan Ramadan saja. Sehingga kalau di bulan Ramadan itu dampaknya itu bertakwa, karena memang dipaksa oleh Allah Ta'ala berpuasa. Kalau di hari yang lain itu kita itu dengan sendirinya sadar, tidak melakukan emosi, marah, kaku hati, ngeyel, keminter, sombong, ujub, riak, dan sebagainya. Itu di hari-hari lain, itu tetap namanya takwa kepada Allah Ta'ala, karena kita kerjakan setiap hari. Nah, ketakwaan itulah yang nanti dinilai oleh Allah Ta'ala, sehingga itu bisa masuk kategori amal soleh, karena kita ngerjakan niatnya lillahi ta'ala. Saya niat lillahi ta'ala, tidak mau marah, mulai hari ini tidak mau marah lagi. Kalau ada persoalan diselesaikan dengan baik, dengan diskusi, dengan komunikasi yang baik. Kita mengamalkan wasyawirhum fil amri, musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Kita urusan dunia, musyawarah yang baik, jangan eyel-eyelan. Nah, itu sama dalam melakukan pekerjaan lillahi ta'ala, jangan nyuri. Loh, itu kan lillahi ta'ala, nggak boleh nyuri. Sudah sholat, sudah berdoa, minta pekerjaan halal thayyib, masih nyuri. Loh, itu kan namanya itu munafik dia di hadapan Allah. Munafik beneran. Jadi dia doanya dengan apa yang dia kerjakan itu tidak sinkron, sehingga dia sekian puluh tahun dia bekerja di situ isinya cuma nyuri saja. Ya, sekian puluh tahun dia hidupnya sia-sia. Yang dikatakan ibadah yang mana? Wallahu alam yang mana? Sholatnya wallahu alam, nggak bisa jawab akhirnya. Puasanya walau walau mau di bulan puasa dia tetap nyuri aja, nyuri aspal, nyuri gedung, agregat, split, batu, ini. Jadi nggak ngaruh gitu puasanya. Nggak ngaruh puasanya. Nah, di sini harus difahami bagi orang-orang yang kerja di BUMN yang memang bisa, ya begitulah, silakan puasa. Mana yang pengaruh? Dia hanya punya dapat lapar dan hausnya saja. Dia esensi puasa, dia harus mengelola nafsunya agar tidak salah di hadapan Allah, tidak lulus. Ya, Ustaz, di bulan puasa ini sebagaimana kita tahu tuh pahalanya itu dilipat gandakan. Nah, kalau kita beribadah dan perbuatan baik lainnya karena merasa atau karena ada janji pahala dilipat gandakan, itu boleh nggak, Ustaz? Boleh, anggap aja itu anak kecil aja. Oh, seperti kayak anak kecil diiming-imingi gitu. Diiming-imingi gitu. Jadi yang ininya seperti apa, Ustaz? Jadi yang benar itu ya ikhlaskan lillahi ta'ala. Kalau pahala itu iming-iming aja. Biar mau baca Quran pahalanya 10 loh, satu huruf dinilai 10. Kalau satu ayat dihitung aja sendiri, wah banyak berarti saya baca Quran. Ya monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi dia cari pahala, dia bukan lillahi ta'ala. Walaupun benar, tapi besok dapat nggak? Wallahu a'lam. Nah, itu. Karena kalau dia nggak diiming-imingi lagi,
Males dia lah, nggak mau. Berarti di bulan selain bulan Ramadan males tuh ya. Seperti itu, makanya kerjakan seperti baca Quran atau seperti berbuat baik atau seperti nggak makan itu ya makan itu yang secukupnya saja, sehingga di bulan Ramadan itu sama seperti hari-hari yang lain, sama yang kita kerjakan sama. Memang nggak hobi marah, memang biasa bersedekah. Kalau orang bersedekah di bulan Ramadan dibesar-besarin, orang Muslim itu masih banyak kok. Dia hanya bersedekah di bulan Ramadan agar besar pahalanya. Boleh nggak? Boleh. Tapi nanti besar apa enggak itu urusan Allah aja. Karena yang dicari itu kan sebenarnya itu kan lillahi ta'alanya. Itu yang sulit. Jadi tidak mencari dunianya. Kalau mencari pahala masih boleh, silakan. Nah itu istilahnya kalau anak kecil diajak puasa itu nanti dikasih uang, kasih permen, hadiah. Nah itu kan diiming-imingin namanya. Jadi kalau sudah tua begini ya masih seperti itu. Ketua kok nyarinya pahala. Ya. Iya, biasanya kan gitu. Haji dulu kalau puasa itu, dulu kalau ada proyek keluar itu masih nulis untung ruginya nggak dulu. Kan jadi tahu sekarang ya. Itu Haritanu itu jengkel itu kalau tahu beneran. Jadi ya harus belajar mulai sekarang, Jadi niatkan semuanya lillahi ta'ala. Ya sehingga itu nanti akan dapat semuanya. Pahala itu udah urusan Allah. Pahala dihitung baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Nanti kalau di bulan Ramadan ditingkatkan. Iya. Tapi kalau itu kan anak kecil aja, seperti anak kecil. Haruslah niatnya lillahi ta'ala, ya. Niatillahi ta'ala itu lebih penting, karena yang niatnya anak kecil itu nanti kalau nggak ada hadiahnya nggak ada, atau nanti dia selama ini aku itu tiap puasa baca Quran, tiap puasa sedekah, kok hidupku malah turun terus ya, nah udah mulai dia ragu dengan pahala-pahala tersebut, ragu. Karena sejak awalnya udah pahalanya, udahlah nggak usah. Pahala itu urusan Allah. Walaupun benar, iya benar. Saya akuin, iya benar. Tetapi sudahlah nggak usah. Ya. Kalau tidurnya orang berpuasa itu disebut ibadah, benar itu? Salah. Masya Allah. Salah. Nggak ada orang puasa keset itu, nggak ada. Kecuali memang dia malas. Keset itu malas. Nah, itu tidurnya orang berpuasa pahala. Salah itu. Nah, bukan itu. Jangan digubris yang seperti itu. Ya, itu kalimat yang salah. Nggak ada orang yang berpuasa karena Allah Ta'ala. Orang itu insya Allah biasanya rajin. Karena ingin mengharapkan pahala itu Pak Ustadz ya? Ya karena dia ingin dekat dan taat pada Allah Ta'ala, mengharapkan pahala. Nah itu kembali lagi kayak Haji tadi. Dia hanya menginginkan kedekatan dia sama Allah Ta'ala. Dia hanya mencari ridha Allah. Dia hanya ingin rahmatnya Allah. Dia hanya ingin rahmatnya Allah aja. Rahmat Allah itu berat. Jadi harus betul-betul tidak berpikir tentang pahala, tapi dia hanya berpikir rahmat Allah yang dia kerjakan itu kebaikan. Yang dia kerjakan hanya kebaikan. Terus saja yang dia kerjakan hanya kebaikan aja. Tidak mengharap pahala. Nah, dia tidak berpikir ke situ. Bukan tidak mengharap, dia tidak berpikir ke situ. Dia hanya mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah dan ridha Allah, dan itu hanya dengan niat satu, lillahi ta'ala. Seperti itu. Nanti kita mengerjakan itu, nanti ada ujub riya, dijaga tidak keluar, dijaga agar tidak keluar. Nah itulah yang sulit, dan itu nanti setahun, itu dijaga bertahun-tahun sampai dia itu meninggal, dia jaga. Nah itu intinya. Jadi sama seperti seorang yang dakwah, dia mau mengharap apa? Pahala? Atau dia mengharap tenar, atau dia mengharap viral, atau dia mengharap apa dari dia berdakwah, atau dia mengharap bizarah, macam-macam. Berat ujiannya itu. Iya. Kalau mamanya lagi khutbah Jumat itu, dia ambil aja semuanya, cuma cari yang tinggi, ya yang lain masih mending, yang lain itu kasih teman-temannya yang nggak dapat
jadwal khutbah Jumat. Berarti dia mengharap apa? Pahala? Imbalan. Bukan, dia mengharap imbalan itu. Kalau udah imbalan itu terus nanti ibadahnya dapat. Wallahu a'lam. Sudah nyampainya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui, kita sadari. Jangan, kita nggak bisa main-main. Kalau akhirat, akhirat aja. Sudah, akhirat aja. Allah menyuruh kita itu melakukan akhirat. Allah menyuruh kita tidak berdoa minta dunia. Jangan minta dunia. Kuatkan hati, pikiran untuk tidak minta dunia. Mintalah akhirat, yaitu taubat, mohon ampun, bersyukur. Udah itu aja. Itu akhirat itu namanya. Berarti kita puasa di bulan Ramadan ini semata-mata karena Allah yang perintahkan. Iya, cukup. Itu iya, kan ayatnya sudah jelas sekali itu. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi cukuplah. Allah perintahkan, kita taat, cukup, dan niatkan lillahi ta'ala. Makan nggak usah mewah-mewah. Sahur cukup tahu pom, cukup sama nasi. Cukup apa? Asinan, cukup. Kadang-kadang kan godaan itu datang dari yang sekitar kita juga itu Pak Ustadz ya, kalau di rumah tangga itu misalnya itu ada yang pengen ini, pengen itu, akhirnya wah ini gimana nih? Daripada nggak dihabisin mubazir, akhirnya gitu. Ya memang. Itu termasuk nafsu yang harus dikekang juga, dikendalikan Pak Ustadz. Iya. Jadi saya melihat di salah satu TV ada lah salah satu Pak Bupati waktu itu sengaja ada buka bersama Pak Bupati mana gitu. Saya tahu tapi saya nggak ngomong ya, mana. Memang kelihatannya ada nasi jagung, ada ini, tapi meja penuh. Satu meja makan. Katanya itu apa namanya sederhana. Sederhana nggak seperti itu gitu loh ya. Semua meja penuh, mejanya besar. Ya itu lucu. Ya sederhananya bupati ya beda. Makanya kalau saya ya biasa aja makan. Kalau di rumah biasanya apa ya nasi pecel cukup. Kalau mau tambah ya satu lah apa pengen. Kalau yang lain apa ya sudah seperti itu cukup lah ya. Lodeh pakai pindang boleh silahkan. Kan seperti itu ya. Iya. Kalau kecuali anak-anak kan beda-beda ya, namanya anak kecil masih kita ajak, masih kita latih. Betul. Kamu mau makan apa ditanyain gitu. Seperti itu. Itu bagian dari iming-iming tadi itu Pak Ustadz ya, hadiah. Bagian itu dari anak-anak hadiah biar dia itu semangat seperti itu. Buka palingnya nanti ada buah, kemudian makan ya apalagi lah makan itu. Makan paling apa biasanya? Kalau saya itu makan itu apa biasanya itu ya? Rujak cingur yang tanpa cingur dan tanpa lontong dan tanpa timun. Tapi benar itu Ji, kalau kita ikutin Pak Ustadz kita dapat anunya juga itu, jadi diet, nggak terlalu buncit perutnya gitu. Benar itu Pak Ustadz. Iya. Sahur asinan kan gitu ya. Nah, iya benar itu. Asinan asmuni ya jelas. Rujak cingur, cak bejo lah kan gitu ya. Jadi itu harus kita terapkan sehari-hari. Walaupun Allah itu memberikan rezeki yang sangat-sangat cukup lah, tapi ya nggak usah lah diumbar. Sangat cukup itu terus makan ini itu, nggak usah lah, biasa saja. Jadi mengendalikan nafsu itu bisa dimulai dari makan, itu bisa dimulai itu Pak. Ya, insya Allah bisa dimulai dari situ, seperti itu. Iya, benar. Mengendalikan nafsu, mamanya saya itu mau beli baju bisa, tapi kenapa baju saya pakai ini terus? Nah, itu biar nggak kemerungsung, mau beli baju aja setiap ngevlog. Oh, harga bajunya jangan sama dapat bulanannya itu malah besar bajunya. Iya kan? Iya harus mikir lah. Apalagi ada online itu Pak Ustadz. Itu tiap hari lihat. itu bisa dibelajar dari situ. Nah, disitulah mulai Allah itu menilai melalui malaikat. Raqib lah, atid lah, atau hafazah lah, menilai kita. Ini orang nggak suka buang-buang uang. Dia uang ditabung, dibuat untuk sedekah, untuk ini, untuk ini. Disitulah malaikat itu nanti akan menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga dari situ mulai Allah mengatur urusan-urusan pekerjaan kita, urusan-urusan rezeki kita. Itu diatur oleh Allah Ta'ala seperti itu.
Kalau memang dia hobinya boros, coba sekarang kamu tuh yang sering melihat saya makan, ya, saya sering makan daging kambing nggak? Wah, nggak pernah Pak Ustadz. Loh Pak Ustadz itu makannya kan tadi udah bener rujak cingur. Saya Ramadan ngikutin Pak Ustadz gitu, mau ikut Pak Ustadz buka dengan rujak cingur, sahur tahu pong. Saya aja nggak kuat itu. Saya mikir nih kuat nggak puasa sehari ini. Tapi kalau mau dicoba diikutin Pak Ustadz, ternyata kuat juga Pak Ustadz. Itu yang nyebabin kuat itu sebenarnya apa sih itu? Yang menyebabkan kuat itu satu, niatkan karena Allah Ta'ala. Kalau niat karena Allah Ta'ala, insya Allah enggak kok mati mendadak enggak. Kayaknya kalau saya cuman karena malu aja sama Pak Ustadz. Salah ya Pak? Salah. Ya, jadi di situ yang harus dipelajari. Jadi intinya adalah harus belajar. Mengekang nafsu itu di semua lini. Nafsu itu di semua lini. Semuanya. Di fitnah nggak usah dibales. Di ini nggak usah dibales. Loh, berarti Pak Ustadz takut? Enggak. Enggak takut. Apa yang mendasari itu Pak Ustadz? Karena Allah aja. Karena saya ingin mendapatkan rahmat Allah aja. Sehingga kalau difitnah, biarin aja. Wong dia juga nggak pernah ngomong sama saya, kan biarin aja. Wong nanti pahalanya mereka dikasihin ke saya, pahalanya habis, dosa diambil dikasih ke dia yang fitnah, selesai. Apalagi yang mau dicari? Itu enak nggak? Menurut saya itu sangat enak sekali menurut saya. Itu sangat enak sekali. Itu akhirat semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Nah itu yang menjadikan dasar. Ayolah kita kerjakan akhirat, jangan hanya ngurusi dunia. Ngurusi dunia kerja, ayo kerja. Kan gitu. Tapi kerjanya pun harus akhirat. Tidak dolim kepada karyawan-karyawan. Tidak dolim kepada karyawan. Tidak. Harus senyum dengan karyawan. Tidak merasa kita pimpinan seperti itu. Ya harus kita buktikan. Ternyata seperti itu. Banyak hal yang harus kita redam kalau mau kita mengatakan kerja itu menjadi ibadah. Jadi tidak hanya sekedar slogan kerja kan ibadah, tapi ngawur itu juga. Tapi dalam kerja sehari-hari ngawur lah. Ya itu kan cuma slogan. Masalah cuma slogan. Lah kalau setiap kita ibadah kan niatnya karena Allah. Itu kan mulutmu aja sebenarnya. Enggak, sehari-hari enggak bisa seperti itu. Jadi orang yang koar-koar seperti itu malah biasanya kosong. Kosong. Suruh aja dia doain sesuatu kan blong biasanya. Blong, iya, doanya hafalan dia. Nah, akhirnya ya blong semua. Nah, kita harus belajar. Mudah-mudahan di bulan Ramadan itu betul-betul untuk pelajaran beneran. Setiap harinya di luar bulan Ramadan yang kerjakan sama seperti di bulan Ramadan. Sehingga itu betul-betul dianggap takwa oleh Allah Ta'ala. Kalau kita takwa setiap saat, tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan yang lain, nah mudah-mudahan nanti rahmat Allah itu diberikan kepada kita. Nah rahmat Allah inilah yang nanti yang akan kita ketahui nanti di akhirat, bahwa seorang muslim yang bisa masuk surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena sedekahnya, bukan karena dia itu patuh pada pimpinan, bukan, karena rahmat Allah. Nah rahmat Allah dari mana? Dari ketakwaan kita. Baik gitu. lagi ya. Iyalah. Mana rahmat Allah, tiba-tiba Allah memberikan rahmat orang muslim yang mati, yang dulunya nggak pernah sholat. Nggak mungkin ya, seperti itu. Udah nggak mungkin. Kalau ada cerita, dulu ada cerita ini orang nggak pernah sholat, nggak pernah ini, tapi dia masuk surga. Mana? Surga itu nggak ada penghuninya. Sekarang jangan ngarang kamu. Kan gitu ya. Bener. Jangan ngarang, surga itu belum ada penghuninya. Cerita itu hanya cerita aja menurut saya. Kalau ingin masuk surga beneran, ya cari rahmat Allah. Dari mana? Dari takwa kepada Allah Ta'ala. Makanya diceritakan oleh Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Itu sudah dijelaskan. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang takwa. Paling mulia dan paling takwa. Ingat, kalau sudah begitu, orang itu insya Allah masuk surga. Ketakwaan inilah yang harus kita kerjakan di dunia. Mau kamu sama istrimu takwa pada Allah Ta'ala, sama istrimu gimana? Ngomong yang lembut, yang baik. Istri salah, jangan dimarahi, ya dituntun. Itu takwa
Kalau mau takwa sama Allah Ta'ala lewat istrimu, ya istri kalau ndablek ya dijewer telinganya, kasih nasihat. Kalau maunya ngeluyur terus, ditahan, nggak boleh ngeluyur. Belajar tidak ngeluyur. Gimana caranya? Masa tiap minggu ngeluyur mulu sih? Gitu, kayak ibu bos aja. Nah itu harus ditahan. Suami harus berani nahan. Karena dia itu, istri itu meluapkan nafsunya untuk ngeluyur sebenarnya. Itu mubazir hidupnya dia. Nggak boleh seperti itu. Nah itu harus ditahan seperti itu ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ketakwaan melihat istrinya begitu dibiarin, nah di titik itu dia nggak takwa. Dia membiarkan istrinya seperti itu, membiarkan anaknya pulang malam sampai pagi. Nah itu juga nggak bisa dikatakan takwa. Loh, itu kan anakmu lah, kan seperti itu. Nggak bisa dikatakan itu takwa. Nah, kan akhirnya rusak. Akhirnya masuk surga apa enggak? Wallahu a'lam. Seperti itu. Makanya benar. Orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Iya, tapi rahmat Allah itu harus dicari. Bukan terus leha-leha, saya bisanya sholat ya baru 3 waktu. Loh, ya jangan. Kok 3 waktu? Sulit ya. Ya belajarnya bener lah. Kalau ada cerita Pak Ustadz, ada seorang wanita ini ya, dia ada anjing yang haus gitu, dikasih minum terus wanita ini bisa masuk surga karena pelacur itu. Ya yang cerita itu. Saya nggak mau cerita bab itu. Karena orang nanti melacur semuanya dan dia bisa masuk surga hanya cuma ngasih anjing. Nah, ya. Saya nggak mau cerita yang begitu. Itu cerita yang mau Nina bobokkan namanya. Kalau saya enggak ngasih minum air anjing yang haus. Enggak, saya jangan yang seperti itu. Kasih minum, jangan harus pelacur. Wah. Ya, kan seperti itu. Ya. Jadi kalau pelacur atau orang yang berbuat dosa, orang korupsi ngasih anjing minum selesai dia masuk dulu. Kok enak? Dari mana dari situ? Yakin bisa menanggung dari ini? Enggak seperti itu caranya. Kalau umpamanya orang pelacur ngasih minum anjing, jalan menuju surga masih saya boleh. Jalan menuju surga. Iya. Masih nggak apa-apa. Baru jalannya belum masuk. Belum masuk, kan jalan. Orang sholat itu jalan menuju surga. Orang baca Quran itu jalan menuju surga. Nah, kenapa jalan? Nah, kan dia baru baca sekarang, ya jalannya sekarang. Bukan tujuannya Pak Ustadz ya? Walau alam, kalau dia itu sekarang itu dia jadi hafiz Quran, terus besok hidupnya morat-marit, kalau punya istri nggak dikasih nafkah, punya anak nggak dikasih nafkah, mau apa terusan? Mau apa? Pertanyaan saya mau apa? Nyalain nanti itu. Ya. Lah saya maunya begini, kalau kamu jadi istri saya, ya begini ini. Lah kan sakit hati digituin. Lah kan butuh anak, butuh ini. Nah itu kan dolim namanya. Kan gak bisa seperti itu. Gak bisa. Dan itu yang menilai Allah, bukan saya. Saya hanya memberikan gambaran aja. Memang bisa. Memang sampai, kan begitu, nggak bisa. Itu jalan menuju surga, ya. Iya, semua. Kamu punya istri, ya jalan menuju surga. Kalau kamu paham. Artinya jalannya pun juga harus baik. Nah, kan harus. Makanya bisa. puasa itu kan jalan menuju surga juga. Itu unsur takwa. Makanya takwa itu di puasanya. Kalau enggak, ya selesai. Ya nggak lulus. Nggak bisa lulus. Makanya istiqomah itu penting. Jadi jangan di bulan Ramadan aja berpuasa. Ya di bulan yang lain juga berpuasa. Puasa paling tidak puasa nafsu itu harus dikekang, harus dikendalikan yang baik. Itu namanya taat pada Allah Ta'ala itu. Insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana perjuangan berat? Oh iya ya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya harus kita jalani terus ya Pak Haji ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz, ilmunya bermanfaat sekali ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dan mempraktekkannya. Amin. Amin. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pencerahan dari guru kita. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah.
bagaimana kita bisa memunculkan keikhlasan dan hanya mengharap ridha Allah semata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.